satu harapan pula kelak nanti di yaumil kiamah, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengetahui peristiwa Isra wal Mi'raj itu, bahwasanya Nabi Muhammad telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat oleh Allah dari langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh, sehingga masuk ke dalam satu alam yang disebut Baitul Ma'mur. Ketika itulah perpisahan antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, masuklah ke satu tempat yang disebut adalah satu tempat yang teramat mulia, yang disebut Sidratil Muntaha. Di satu tempat Sidratil Muntaha ada satu tempat yang mana pas tempat berdirinya Nabi Muhammad, pas tempat duduknya Nabi Muhammad yang telah disiapkan oleh Allah. Tempat itu yang bernama Rabbul A'la. Dan di tempat Rabbul A'la itulah Nabi Muhammad badannya bergetar, Nabi Muhammad mengeluarkan keringat yang begitu peluh, Nabi Muhammad mulutnya terkancing, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Namun dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meneteskan tetesan yang manisnya sangat luar biasa. Allah meneteskan satu tetesan yang Allah siapkan, yang sudah ada di dalam surga. Tempat tetesan itu jatuh di bibirnya Nabi Muhammad. Apa nama tetesan tersebut? Yang bernama Sundusul Aras. Tetesan yang manisnya sangat luar biasa. Tepat jatuh di bibirnya Nabi Muhammad. Ketika itu pula Nabi Muhammad langsung dapat mengucapkan kata-kata. Apa kata-kata yang pertama diucapkan oleh Nabi Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Memuji Nabi Muhammad oleh sebab melihat keagungan Allah, oleh sebab melihat keindahan takjubnya Nabi Muhammad, sehingga mengucapkan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah ucapan Nabi Muhammad ini dengan ucapan selamat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi pun membalas ucapan Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan malaikat Arsy yang menyaksikan dialog antara kekasih dengan penciptanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Selesai dialog, Nabi Muhammad mendapatkan perintah satu kewajiban, yang mana kewajibannya ini atas dirinya Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa perintah dan kewajibannya? Yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Artinya apa? Singkat cerita yang kami sampaikan ini apa? Ketika Nabi Muhammad merasakan manisnya Sundusul Aras, lalu mendapatkan perintah ibadah sholat, maknanya adalah siapapun manusianya, dari manapun suku bangsanya, apapun kultur bahasanya, apapun warna kulitnya, ketika dia sudah mengucapkan ishadu bi anna muslim, aku
Islam, maka ketika masuk usia balik dia wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat nggak boleh dia tinggalkan dengan alasan apapun juga. Nggak boleh kita meninggalkan ibadah sholat. Bahkan dalam kitab Shulamut Taufik, jangankan 5 waktu, 1 waktu yang kita tinggalkan ibadah sholat, bahwa muntadun fi qalbi, dia secara hatinya sudah keluar daripada ajaran agama Islam. Nggak boleh, Pak, nggak ada alasan, nggak ada alasan tinggalin sholat, terkecuali bagi kaum hawa ibu-ibu, itu pun lagi datang, Bu. Tapi kadang-kadang ibu hitungannya luar biasa. Mohon maaf, ini bukan pornografi. Di dalam secara fikih, ibu-ibu itu mendapatkan jatah paling lama banget. Itu ibu datang bulan itu nggak lebih dari 12 hari. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 12 hari. Tapi kadang-kadang ketika sudah bersih, ibu-ibu banyak yang nggak perlu mandi. Padahal kalau ibu selesai, katakanlah selesai waktu zuhur, maka di waktu asalnya ibu harus sholat lagi. Ini kadang-kadang nunggu besok, betul Bu? Ada yang begitu ada? Emang males lu. Bagaimana hidup kita akan bahagia, Bapak? Bagaimana hidup kita akan berkah, Ibu? Bagaimana rumah tangga kita akan dirahmati oleh Allah, dipelihara oleh Allah? Kalau sholat saja sudah banyak ditinggalkan. Tidak sedikit orang yang mengucapkan, aduh di antara muslim, saya ini orang Islam. Tapi tidak sedikit mereka yang mengucapkan, justru banyak yang belum melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah tentang sholat. Apa sih sholat? Sholat ini untuk kita. Sholat ini adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan kata Nabi Muhammad, nanti kelak di yaumil qiyamah, apa kata Nabi Muhammad? Awwal ma yuhassabu alaihi 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti ketika umatku dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, yang pertama kali akan diperhitungkan adalah tentang sholatnya. Wa'in masat ma'in salluha sa'iru amalihi. Ketika dihitung oleh Allah, dinilai salatnya oleh Allah, ternyata salatnya baik, maka seluruh amaliyahnya pun akan baik. Fa'in fasada sa'iru amalihi. Bila mana salatnya dinilai oleh Allah rusak, maka seluruh amaliyahnya pun akan rusak. Bu, sholat, Pak, sholat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya itu dikatakan, jangan pernah engkau mengharapkan keberkahan dalam rumah tanggamu. Jangan pernah engkau mengharapkan satu kebahagiaan dalam hidupmu dan dalam rumahmu, bila mana di dalam rumah itu ada satu saja orang yang mengaku Islam tapi dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Bahkan kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan keterangan yang lain, bila mana di dalam rumah itu ada satu yang tak sholat, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Ibu sholat, suami tak sholat, tidak akan masuk keberkahan dalam rumah tangganya. Bapak sholat, itu nggak sholat,
didiamkan nggak sholat, maka tetap dia akan masuk. Karena malaikat rahmat itu akan masuk ke dalam rumah kita ketika si rumah itu pun meletakkan kepalanya di tanah, bersujud kepada Allah dan bersembah kepada Allah. Lalu apa sih sholat? Sholat implementasinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka orang yang udah sholat hatinya nggak boleh jelek. Orang yang sudah sholat akhlaknya harus baik. Orang yang udah sholat nggak boleh dia berbuat kezaliman. Cepet banget sih. Bu, Pak, kadang-kadang begitu sih Bapak. Sholat rajin, bahkan jamaah nggak ketinggalan, betul? Betul Bu? Betul. Iya, sholat rajin, sama bini pelingin di bola setan. Ada yang begitu? Ada. Sama bini. Kalau ada acara dangdut nyaweng paling depan. Ada yang begitu? Masya Allah, kadang-kadang ada dangdut tapi nyaweng paling depan. Apalagi Masya Allah lagunya itu lagu yang sebotol minuman. Minumannya karena terlalu luka yang engkau derita hingga siang malam terjauh hanya minuman. Nyawa yang paling depan, giliran bini minta uang belanja, bini disuruh utang di warung. Ini namanya laki pelitnya 17 sen. Pak, jangan boleh tahu ini. Bu, saya boleh nanya sama ibu boleh? Kira-kira ibu kalau dibeliin baju baru itu berapa bulan sekali? Lebaran doang. Ih, amin saya Pak, tegang menu. Beli baju baru kalau lebaran doang. Masya Allah Pak RW. Jangan pelit sama bini Pak RW. Ya Allah, Pak lihat dalam kitab Al-Quran tentang hidup rumah tangga, bahwasanya kita sebagai suami paling tidak, paling lambat 3 bulan sekali beliin baju baru bini kita. Enak banget. Kenapa lo belain? Biasa begitu sih kadang-kadang. Iya, coba Pak, dan banyak kita salah pikir ini sedikit saya terangin Pak ya. Itu kadang-kala kita kasih uang belanja sama bini Pak, itu dianggap kita sudah ngasih nafkah. Padahal mohon maaf Bu, dengar Ibu, dengerin tapi lo jangan marah sama laki lo ya. Ilmu ini. Ketika kita ngasih uang belanja, itu bukan uang nafkah Pak. Sementara ketika kita mengucapkan uzawizuka wa atahtuka ila mamtuka bil mahri magdan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang wanita fulana binti fulana dengan mas kawinnya tersebut. Lalu kita sebagai laki mengucapkan qabiltu, saya terima nikah dan kawinnya. Maka ketika itu kewajiban nafkah lahir dan nafkah batinnya itu harus kita penuhi. Dan mohon maaf, uang belanja bukan uang nafkah. Ayo mikir-mikir. Tenang dia tidak cincai, oke? Oke. Jangan lagi kita gak tenang aja Pak. Uang belanja itu biasanya dipakai sama istri kita buat beli masakan, buat jajan anak, kadang-kala ongkos antar jemput anak pun dari uang belanja yang dikasih yang disebut uang bulanan. Padahal uang nafkah itu adalah uang yang diberikan laki oleh suaminya untuk kebutuhan
kebutuhan makan, bukan kebutuhan anak sekolah, tapi kebutuhan bini kita, Pak. Bini mau beli bedak, bini mau beli lipstick, bini mau beli skincare, bini mau beli segala macam kebutuhannya. Itulah yang disebut uang nafkah untuk bini kita. Betul, Bu? Ini kadang-kadang ngasih tiap bulan, ngasih uang belanja, masak dari situ, bayaran sekolah anak dari situ. Kadang-kadang kita beli lipstick aja, mau ketik uang belanja. Betul, Bu? Ini loh yang ini pinggir, Pak. Coba Bapak buka pinggirnya. Uang nafkah itu adalah uang kebutuhan ketika kita kasih nafkah, mau 1 juta, mau 2 juta, itu piut nih, mau digunakan untuk apa kayak bini kita. Makanya jangan salahin bini, Pak. Kalau bini kita paling utang dulu. Betul, Bu? Ini kadang-kadang kita, Pak, yang salah. Mohon maaf bini kita. Mohon maaf, Pak. Ini yang menjadi salah. Maka dari itu sholat implementasinya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan perbuatan bukan. Ketika kita berbuat zalim pun kepada bini, memang kita nggak kekerasan, Pak. Emang kita nggak kadain ART, Pak. Tetapi ketika kita nggak laksanakan kewajiban kita sebagai laki kepada istri kita, itulah terjadi yang namanya kemungkaran yang kita lakukan. Dengar, Pak. Jangan ganggu-ganggu kamu. Mau bini lo siap. Betul, Bu? Mulai dari sini pulang nih. Pak, pulang. Bapak punya duit 1 juta ke 2 juta, biar maaf ini saya kasih uang nafkah. Pertama lagi, ini bukan marah itu. Ini yang jadi masalah, Pak. Kadang-kadang kita sholat, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Gak usah kita terlalu jauh berbicara orang, berbicara tentang ini, tentang itu. Gak usah. Ayo introspeksi diri kita. Bagaimana rumah tangga akan berkah? Bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha ketika kita tidak mampu mengaplikasikan ibadah sholat dalam kehidupan kita. Pak, Pak, jangan pelit kamu bijinya. Bedain. Kita, Pak, walaupun sebesar apapun nggak sanggup, Pak, menggaji istri kita, betul, Bu? Coba bayangin, seandainya semuanya kita pakai jasa tenaga orang, berapa duit pembantu untuk masak telur yang harus kita gaji tiap bulan? Berapa duit kita ngegaji pembantu rumah tangga untuk bagian nyuci dan setrika doang? Berapa duit yang kita gaji yang membantu kita di rumah tangga untuk jemput dan antar anak kita sekolah? Kalau kita rinci tidak mampu, Pak. Ini kadang-kadang gimana nggak sabar bini kita dikasih uang belanja segitu, semuanya dia harus sekolah. Bangun tidur dia masak, bangun tidur dia nyampe segala kebutuhan, dan kebutuhan suami, kebutuhan anak disiapin semuanya. Sampai mau tidur lagi, kadang-kadang tuh bini kita masih kerja juga. Betul apa betul, Bu? Tapi insya Allah bapak-bapak sini mangkat ini, bapak sini tampangnya baik semuanya. Gak pernah nyimpan duit, Bu. Iya, di sono bapak-bapak dekat rumah saya, sono Bekasi. Masya Allah, kalau nggak punya duit cerita sama bini. Bila punya duit aja, separuh dikasihin bini, separuh dikumpetin dalam kos kaki. Bapak sini mah kaya. Kaya. Alhamdulillah. Ini implementasi daripada ibadah sholat. Tapi yang jadi persoalan, kadang-kadang duit kita boleh kita serahin sama bini. Duit hasil kita ini semuanya kita serahin, sampai gaji kita serahin sama bini. Kadang-kadang bininya kagak tahu diri, betul gak, Pak? Ayo. Ya Allah, dikasih uang belanja di kampung, luar kampung, masak
ngaji dalam masjid, habis asar diajak pengajian aja mustajahnya. Suami udah baik, suami udah kasih nafkah, duitnya gajinya dikasih ibu, kadang-kadang ibu masih lawan sama laki. Itu paling lawan kan. Betul. Ada yang begitu ada. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini dalam kitab Ukulujen Pak. Dalam kitab Ukulujen, tanda-tanda tidak berkahnya hidup rumah tangga adalah diantaranya ada 15. Di antara 15 itu ada satu bab yang mengatakan kira-kira ketika istri kita itu nggak datang bulan, bapak-bapak yang malam ditawarin apa kata? Ayo jujur, ayo jujur Pak RT ada. Ini mah jujur nih Pak ya, bukan pornografi tapi kita belajar fikih. Bu, lo dengerin? Ya. Lo kadang-kadang ngelawan lagi sih. Agak. Ketika ibu nggak datang bulan, ini ibu-ibu yang masih punya lagi yang jaga nenek yang gimana rupanya. Ketika ibu nggak datang bulan, lalu sebelum tidur, ibu nggak nawarin kepada suaminya, maka itulah salah satu keberkahan dalam rumah tangga kita itu tidak diberikan oleh Allah. Nanti bisa dibuka dalam kitab Ukulujen ini.